Vivat Cor Jesu, per Cor Mariae. Saudari-saudara, teman-teman, semua pemirsa, selamat bersua dengan saya, Romo Christoforus Wahyu Triharyadi, dalam permenungan Bulan Kitab Suci Nasional 2022. Pertemuan pertama ini kita akan membahas topik Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Secara khusus kita akan merenungkan dari kitab suci Nabi Amos. Kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Amos bagi kita sekalian. Lalu kita akan merenungkan sabda Tuhan ini bersama Romo Antonius Purwono, SCY yang berkarya di Roma. Mari kita siapkan hati kita, mari kita buka pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai 6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional yang pertama ini, kita akan membahas tema mengenai Allah sumber harapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Tema ini tentu sangat menarik bila dihubungkan dengan situasi saat ini di mana kita berada dalam situasi yang boleh dikatakan sulit karena masa pandemi yang juga belum berakhir, situasi perang dan situasi dunia yang memang memprihatinkan bagi kita semua. Dan berhadapan dengan situasi itu, maka berbicara tentang harapan itu sesuatu yang sangat fundamental, sesuatu yang sangat mendasar. Apalagi ini dikaitkan dengan kehidupan iman kita. Maka lalu tema pada pertemuan pertama ini menjadi sangat relevan karena harapan itu mau tidak mau menjadi dasar yang kokoh bagi kita semua untuk mencoba memahami bagaimana kita menghayati hidup keagamaan kita. Sesuatu yang terjadi selama masa pandemi berkenaan dengan hidup keagamaan kita adalah bahwa kita melakukan hidup keagamaan secara khusus yang bersifat liturgi itu secara streaming. Kita terbiasa mengikuti misa online, doa online, pertemuan lingkungan online, semuanya serba online. Dan di satu sisi ini pantas kita syukuri sebagai sesuatu yang baik, yakni suatu upaya untuk menjaga atau menumbuhkan iman kita, relasi kita dengan Tuhan agar semakin kuat, semakin erat. Tetapi di sisi lain juga ada sebuah tantangan atau juga katakanlah sebuah kekhawatiran bahwa kita sudah terbiasa dengan situasi seperti ini, lalu kita lupa bahwa perayaan-perayaan keagamaan atau kehidupan keagamaan kita itu tidak sebatas pada apa yang mungkin selama ini kita nikmati. Selama ini kita menjalankan hidup keagamaan kita dalam arti doa-doa, perayaan-perayaan liturgi itu secara streaming. Dan ini adalah langkah baik yang diupayakan oleh gereja dalam situasi darurat agar kita bisa tetap menjaga hubungan kita yang erat dengan Tuhan tetapi juga dengan sesama kita sebagai umat beriman. Tetapi sisi lain kita harus ingat bahwa perayaan-perayaan liturgi online, misa online dan seterusnya itu bukanlah
sesuatu yang real, dalam arti bahwa di dalam misa kita membutuhkan komunikasi yang nyata, kehadiran yang nyata dari diri kita, karena kita di dalam perayaan Ekaristi itu menerima secara real, berpartisipasi secara real, dan kita berkomunikasi membentuk persekutuan dengan sesama umat separoki, selingkungan secara nyata. Sementara kita setelah sekian lama menjalani itu semua secara streaming, lalu membuat kita nyaman, dan ini ada bahaya kita mulai enggan untuk datang kembali ke gereja, menerima Ekaristi secara nyata, membentuk persekutuan di dalam gereja di mana kita tinggal, yakni di paroki-paroki kita. Nah, tentu menangkis keagamaan palsu bukan berarti bahwa hanya sebatas kita diingatkan untuk kembali ke gereja secara normal, tetapi menurut saya lebih jauh daripada itu. Karena keagamaan palsu, mentalitas keagamaan palsu itu berkaitan dengan disposisi batin kita sebagai orang beriman yang mencoba untuk membangun persatuan yang erat dengan Tuhan di dalam perayaan-perayaan liturgi atau apapun, lalu itu mewujudkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagi saya menangkis mentalitas keagamaan palsu berarti mencoba untuk membuang di dalam diri kita bentuk-bentuk kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Kita bisa saja berdoa secara khusyuk, entah itu secara streaming atau di dalam gereja, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita jauh dari apa yang kita pahami, jauh dari apa yang kita doakan. Saya kira ini sebuah mentalitas yang harus kita lihat, harus kita renungkan. Maka pada pertemuan yang pertama ini kita bersyukur karena kita disodori sebuah bacaan yang bagi saya sangat menyentuh dari kitab Nabi Amos bab 5 ayat 4 sampai dengan 6, di mana satu kalimat diulangi 2 kali. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi membuang atau menangkis mentalitas keagamaan palsu tidak lain adalah kita mencoba dengan cara mencari Allah agar kita hidup. Mengapa demikian? Karena kita sadar betul bahwa kalau kita tidak mencari Allah, maka kita kehilangan segala-galanya. Justru harapan itu muncul ketika kita berusaha untuk mencari Allah. Mencari Allah, apa yang dimaksudkan? Mencari Allah itu bukan berarti bahwa Allah itu tidak ada di dalam situasi sulit, di dalam kehidupan kita, lalu kita mencari di mana Allah berada. Tidak seperti itu. Tetapi mencari Allah berarti kita mencoba untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan dan dasar kehidupan kita, apa yang menjadi pegangan iman kita. Itulah Allah. Karena kalau kita tidak bisa menemukan apa yang menjadi pegangan dalam kehidupan kita, berarti kita kehilangan segala-galanya, kita kehilangan hidup. Lalu yang kedua, mencari Allah juga berarti pertobatan. Artinya apa? Artinya mungkin selama ini kita mencoba menjalani hidup keagamaan kita hanya sebatas kewajiban. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku berdoa, yang penting aku berderma, sudah selesai. Tetapi lalu kita tidak sampai kepada sebuah situasi di mana apa yang kita doakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita refleksikan itu mengubah diri kita menjadi orang yang semakin terbuka terhadap karya dan sapaan Allah. Maka bagi saya pertobatan itu menjadi sangat penting. Maka ajakan Nabi Amos di dalam bacaan yang tadi kita dengar itu sesuatu yang sangat fundamental untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu. Bagaimana caranya? Tentu kita juga harus kembali sadar bahwa hidup keagamaan memang juga tidak lepas dari keinginan kita untuk merayakan peristiwa-peristiwa liturgi, kehidupan liturgi kita, perayaan Ekaristi, ibadat, sakramen-sakramen yang kita rayakan, dan itu harus kita terima secara nyata dalam kehidupan kita dan bukan secara virtual. Nah, semoga pertemuan pertama kali ini
di mana Allah adalah sumber pengharapan untuk menangkis mentalitas keagamaan palsu, sungguh membuat kita sadar bahwa kita harus mencari Tuhan agar kita hidup. Tuhan memberkati. Saudari-saudara, teman-teman, dan pemirsa sekalian, baru saja kita mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya bersama Romo Antonius Purwono. Dan tinggal satu hal yang mungkin bisa menjadi permenungan kita selanjutnya, supaya hidup iman kita semakin kokoh. Bagaimanakah kehidupan keagamaan kita, kehidupan keagamaan Anda, saya, selama masa pandemik dan setelah masa pandemik ini? Apakah ini mengalir sungguh dari kerinduan kita untuk mencari Allah dan juga didasari oleh semangat pertobatan yang mendalam? Atau ini sekedar rutinitas atau tindakan-tindakan yang ingin menunjukkan bahwa kita beragama namun bukan beriman? Terima kasih. Semoga permenungan ini membantu kita untuk hidup lebih mendalam. Tuhan memberkati dan kita akan bersua kembali dalam pertemuan selanjutnya.